itu bukan muridnya. Kan dikatakan dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Berarti orang bisa hidup kekal apabila mengenal Tuhan yang diajarkan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Dalam Islam, la ilaha illa huwa wa Isa wa Yesus Rasulullah. Itu di Islam. Jadi Tuhan yang datang menyatakan diri kemudian melalui mujizat sehingga lahirlah Yesus tanpa ayah adalah satu-satunya Tuhan. Dan Yesus yang mengajarkan Bani Israel kembali kepada hukum Taurat adalah utusan Tuhan. Dan ingat, kenapa Yesus menekankan dirinya agar diimani sebagai utusan Tuhan? Karena dia diutus kepada Bani Israel dan Bani Israel menolaknya. Maka Yesus menerangkan, jika Bani Israel menerimaku sebagai utusan Tuhan, maka mereka mendapatkan hidup yang kekal. Jadi bukan menerimanya sebagai Tuhan. Adapun Kristen yang menuhankan Yesus, diduga Kristen ini pengikut Yesus palsu. Gitu, Mbak. Ya, karena memang ada Yesus palsu. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku, Yesus, dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Nah, jadi Yesus berpesan kepada Bani Israel agar waspada kepada penyesat bernama Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus ini akan menyesatkan banyak orang. Makanya Yesus menjelaskan, ya, apabila aku yang datang, bukan yang palsu, maka akan disertai tanda-tanda. Apa tanda-tandanya? Matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, dan Yesus akan nampak di tengah langit, dan seluruh manusia di bumi akan melihatnya. Itu kalau Yesus yang asli datang. Yesus yang palsu, kata Yesus, apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu, Yesus palsu, dan juga nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu akan datang dan melakukan banyak mujizat sekiranya mungkin dia menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itu tertulis dalam Matius 24 nomor 23, 24, 25, 26. Maka Kristen ini terindikasi diduga mengikuti si palsu itu. Makanya antara Yahudi dan Kristen berbeda. Padahal palsu itu siapa? Yang datang kepada Paulus, yang diikuti oleh orang Kristen hari ini. Jadi si palsu itu datang ke Paulus, lalu Paulus menyebarkan berita gitu ya? Betul sekali. Itu yang betul itu. Coba lihat di dalam pengakuan Paulus dalam Galatia 1 nomor 11, nomor 12. Aku menerima Injil dari Yesus Kristus, tapi Yesus yang bukan manusia. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Syukran, Bang Stilo. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari Yesus. Lah, Yesus datang sebagai manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia mengajarkan bahwa Yesus datang bukan sebagai manusia? Itulah penyesat, itulah antikristusnya. Nah, Paulus memenuhi kriteria penyesat itu. Karena Paulus mengaku Yesus datang bukan sebagai manusia. Galatia 1 nomor 1, nomor 11, nomor 12. Sementara dalil dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, penyesat itu yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Kami umat Islam kalau ditanya, hei saudara Handi, ya paman, Yesus itu datang sebagai apa? Manusia. Bang Suma, ya paman, Yesus datang sebagai apa? Manusia. Siapapun di Islam kalau ditanya Yesus itu datang ke bumi sebagai apa? Pasti jawabannya manusia. Tapi giliran Paulus ditanya, hei Paulus, iya paman,
Yesus yang datang kepadamu itu manusia atau bukan? Bukan. Maka penyesatnya siapa? Paulus. Siapa pengikut Paulus? Kristen. Sederhana bukan? Sederhana bagi orang yang berpikir. Makanya kalau hari ini kemudian saudara mengatakan 50-50, ya jelas. Karena tidak mungkin penyesat itu segala-galanya menjadi buruk, diperlihatkan. Enggak. Pasti dia memperlihatkan sisi-sisi baik. Namanya penyesat. Kayak uang palsu kan. Uang palsu itu tidak mungkin hanya selembar kertas. Pasti melakukan tiruan-tiruan. Angka-angkanya, huruf-hurufnya, warnanya, benang-benangnya. Pasti disama-samakan. Supaya dianggap benar. Begitu juga penyesat. Maka nilai 50% yang Anda katakan itu adalah nilai yang dipakai untuk mendompleng kesesatan itu untuk nampak seperti kebenaran. Karena kalau tidak dibarengi dengan domplengan kebenaran terhadap kesesatan, ya mutlak murni terlihat kesesatan. Tetapi karena supaya dianggap kebenaran, maka kesesatan itu dianggap sebagai kebenaran. Itulah yang Anda temui. 50% juga benar, di Islam juga 50% benar. Sekarang permasalahannya adalah, adakah kemudian Yesus mengindikasikan penyesat itu bernama Sallallahu Alaihi Wasallam? Atau penyesat itu bernama Kristus? Ternyata di Bible saudara kita Kristen sendiri, Matius 24, nomor 4, nomor 5, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Siapa namaku? Yesus. Berarti penyesatnya menggunakan nama siapa? Yesus. Dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesatnya itu bernama apa? Bernama siapa? Yesus Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Kalau Yesus seorang pembohong, bisa jadi tidak ada penyesat dan bisa jadi tidak ada banyak orang yang disesatkan. Tapi kalau Anda percaya Yesus orang benar, dia tidak pernah membohong, maka Anda harus mencari orang banyak yang disesatkan oleh Yesus Kristus itu mana hari ini. Harus ada. Karena Yesus sendiri mengatakan akan menyesatkan banyak orang. Nah, kami nih melihat dari kacamata luar bahwa satu-satunya kandidat pengikut Kristus hanya Kristen. Tak ada yang lain. Permasalahannya ketika ditarik benang merahnya, Kristen menyembah Yesus, Kristen makan babi, Kristen tidak sunat, Kristen menyembah kemudian 3 pribadi Tuhan, Kristen kemudian ibadah minggu, Kristen ibadah di gereja, Kristen tidak sujud dalam ibadah. Tarik benang merahnya sampai kepada para nabi, tidak akan ketemu. Berarti siapa yang mengajarkan Kristen ini tidak sujud dalam ibadah? Siapa yang mengajarkan Kristen ini kemudian membantah semua firman Tuhan di dalam kitabnya orang Yahudi? Jangan ada ilah lain, bikin ilah baru bernama Roh Kudus, burung merpati, Yesus anak orang. Jangan makan babi. Makan babi. Kuduskan hari Sabtu jadi hari Minggu. Jangan kau menambah firmanku, jangan kau mengurangi. Muncul Roma, Galatia, Filipi dan seterusnya. Semua yang diperintahkan pencipta langit dan bumi kepada Bani Israel dibantah semua oleh Kristen. Melalui siapa? Melalui Paulus. Paulus dapat informasi dari mana? Dari sosok cahaya yang datang kepadanya mengaku, akulah Yesus yang kau aniaya. Pertanyaannya, siapa itu? Dia Yesus katanya. Kok bisa? Dia datang dalam rupa apa? Dalam rupa cahaya. Tunggu dulu. Kalau dia datang berupa cahaya, Yesus berkata di dalam Lukas 10 nomor 18, aku melihat iblis jatuh dari langit ke bumi dalam rupa cahaya. Sedangkan Yesus berkata, ketika ditanya secara rahasia oleh muridnya di Bukit Zaitun, di Matius 24 nomor 1, nomor 2, nomor 3, ditanya oleh muridnya, wahai guruku yang ganteng, ya paman, apa tanda-tanda kedatanganmu nanti? Kalau yang datang itu kamu, apa? Yesus menjawab, tanda kedatanganku adalah matahari menjadi gelap. Pernahkah itu terjadi? Bulan tidak lagi bercahaya. Apakah itu sudah terjadi?
Bintang-bintang berjatuhan. Apakah itu sudah terjadi? Ternyata belum. Berarti yang datang kepada Paulus tidak memiliki tanda kedatangan Yesus. Tetapi makhluk itu mengaku Yesus. Berarti bukan Yesus. Kenapa bukan? Karena memang di dalam Matius 24, nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26, Yesus berpesan. Jadi apabila ada orang yang berkata kepadamu, aku melihat Yesus di sini, jangan pergi ke sana. Atau Yesus ada di sana, jangan kau percaya. Sebab Kristus palsu alias Yesus palsu akan datang dan akan melakukan banyak mujizat dan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya, sebab sama seperti kilat memancarkan cahayanya dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti tanda kedatanganku. Jadi kalau belum ada cahaya, pada saat matahari menjadi gelap, bulan tidak bercahaya, gelap gulita, tiba-tiba kau melihat ada cahaya terpancar dari timur sampai ke barat, dan kau melihat anak manusia di tengah langit, dan seluruh manusia akan meratap akan keadaan tersebut, maka itu tanda bahwa yang di langit yang kau lihat itu adalah aku. Yang tadi, yang hanya ngaku-ngaku akulah Yesus, tapi tidak ada tanda-tanda yang saya sebutkan samamu, jangan kamu percaya. Itu bukan aku, itu Kristus palsu. Nah ini, saudari, coba Anda renungkan. Jadi kalau Anda mengatakan 50% baik, ya iya, Al-Quran memang mengatakan itu. Iblis di dalam menyesatkan, menjadikan kejahatan itu nampak seperti indah. Itu yang diterangkan di dalam Al-Quranul Karim surah Al-Hijr ayat 39. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ketika ditanya iblis, kenapa engkau tidak sujud kepada Nabi Adam, menghormat kepada Nabi Adam? Beliau mengatakan, aku lebih baik dari Adam. Maka dikutuklah iblis itu. Lalu iblis minta, oke, aku rela, aku dikutuk menjadi penghuni neraka. Tapi izinkan aku untuk menghancurkan anak keturunan Adam, dan aku akan menyeret mereka semuanya masuk ke dalam api neraka bersamaku, kecuali mereka yang bertakwa. Qala rabbi bima aqwaitani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in. Kata iblis, ya Tuhanku, oleh sebab engkau telah memutuskan bahwa golongan aku, yaitu golongan iblis, itu adalah golongan sesat, maka pasti aku akan menjadikan anak keturunan Adam memandang baik perbuatan maksiat mereka di atas muka bumi ini, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya. Jadi kalau saudari melihat mereka bagi-bagi Indomie, itu nampak seperti baik, tapi sebenarnya itu adalah trik iblis di dalam menyesatkan manusia. Coba bandingkan. Yesus berkata, Yohanes 5 nomor 30, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Lantas bandingkan dengan makhluk yang keluar dari kubur, yang berkata, kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ucapan Yesus di angka 1, beliau bersabda, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yesus senantiasa memperlihatkan keadaan di mana dia bersungguh-sungguh berdoa. Dalam ketakutannya dia bersungguh-sungguh berdoa, memohon kepada Allah untuk diselamatkan kemudian. Saking tak ada kuasanya dia, berdoa dan berdoa semalam-malaman, karena dia tidak ada punya kuasa. Kuasa hanya ada pada Allah. Ada, itu poin pertama. Yesus pada angka 1. Angka 2, yang duduk di angka 2, ini saya kasih analogi sederhana. Lukas 4 nomor 6, iblis berkata, kepadaku telah diberi kuasa dan kemuliaan langit bumi.
Barang siapa yang menyembah aku berhak dan berkuasa memberikan kuasa bumi ini kepadanya. Aku berkuasa memberikan segala kemegahan dan segala kemuliaan dan segala kuasa di bumi kepadanya. Siapapun yang menyembah aku. Itu kata iblis. Kepada aku telah diberi kuasa dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku mau. Itu kata iblis. Nah, ada makhluk yang keluar dari goa kubur berkata, kepada aku telah diberi kuasa. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Pertanyaannya, orang yang keluar dari kubur ini lebih pas dengan angka 2 di mana iblis berkata kepada aku diberi kuasa, atau ke angka 1 tadi di mana Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kira-kira yang keluar dari kubur ini cocoknya kepada Yesus atau cocoknya kepada iblis? Coba yang di bawah juga ketik, yang di YouTube juga ketik. Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Iblis berkata, kepada aku telah diberi kuasa dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Ada oknum yang keluar dari kubur berkata, kepada aku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ini yang keluar dari kubur ini cocoknya, pasnya itu cocoknya kepada Yesus atau cocoknya kepada iblis? Coba teman-teman ketik yang di YouTube dan yang di TikTok. Yesus tidak dapat berbuat apa-apa dari dirinya. Iblis, kepadaku telah diberi kuasa, segala kemegahan dunia akan kuberikan kepadamu apabila engkau menyembahku, sebab segala kuasa telah diberikan kepada aku. Keluarlah makhluk dari kubur yang dalam Al-Quran dikatakan bahwa itu bukan Nabi Isa. Dan di dalam Bible juga dikatakan tanda angkatan jahat adalah bangkitnya anak manusia dari kubur. Dan Yesus berkata dalam Yohanes 12 nomor 31, apa kata Yesus? Iblis telah dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Sedangkan dalam Yesaya 14 nomor 15, iblis dilemparkan masuk ke dalam kubur. Nah, ada yang keluar dari kubur mengaku dirinya kemudian berkuasa, lalu memerintahkan ke seluruh dunia menjadikan manusia menjadi pengikutnya. Itu siapa? Sedangkan Yesus yang asli berkata di dalam kitab Anda sendiri, apa kata Yesus? Matius 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Kok tiba-tiba pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh manusia jadi pengikutku? Kok bisa berubah kayak gitu? Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada domba yang hilang dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Kemudian ada juga Yesus, pergilah kepada seluruh dunia. Loh, tadi katanya jangan keluar dari Bani Israel. Ini sekarang pergi ke seluruh dunia. Hanya pemisahnya adalah salib dan bangkit dari kubur. Ini siapa ini yang keluar dari kubur ini? Kok tiba-tiba berubah? Nah, untuk menjawab itu siapa? Tanya Markus. Loh, kok bisa tanya Markus? Yes, karena Markus telah menuliskan di dalam Markus 16 nomor 12. Yesus menampakkan diri kepada kedua muridnya dalam rupa yang lain. Pertanyaannya tanya ke Markus. Markus, kau sini dulu Markus. Aku mau tanya kau. Ya paman. Dari mana kau tahu bahwa itu adalah Yesus yang muncul dalam rupa lain? Dari mana kamu tahu? Emang kamu pernah lihat Yesus sebelumnya? Dalam rupa yang lain juga. Tiba-tiba kau katakan inilah Yesus tapi mukanya lain. Dengan mengatakan demikian maka benarlah kata Al-Quran. Di mana Al-Quran menjabarkan kemudian bahwa yang mereka salib, yang mereka bunuh itu bukan Nabi Isa. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin subbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fi lafi syakkim minhu. Apa kata Quran? Kami hukum mereka karena ucapan mereka yang berbunyi, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, yang mereka ejek-ejek dengan menamainya dengan Rasulullah, padahal mereka tidak beriman kepadanya. Mereka mengatakan telah membunuhnya, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, tetapi diserupakan kemudian bagi mereka orang yang dibunuh itu dengan Nabi Isa.
Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentangnya, yakni tentang Nabi Isa alaihissalam, benar-benar dalam keraguan-raguan tentang hal pembunuhan tersebut. Kalau sekiranya Markus ada duduk di depan Bang Suma hari ini, maka saya akan tanya dia, Markus, ya paman, dari mana kau tahu bahwa yang muncul itu adalah Yesus anak Maria dalam rupa yang lain? Kira-kira Markus bisa jawab apa dia? Dari yakinku, dari hatiku, yakinku teguh, hati ikhlasku penuh. Ragu pasti dia. Dia mau bilang apa coba? Pasti ragu. Maka benarlah kata Al-Quran, wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu ma lahum bihi min ilmi illa tiba'azzan wa ma kataluhu yaqina. Pasti itu jawabannya. Ragu dia. Itu jelas teman-teman sekalian. Saya kira begitu saudari siapa namanya, Grace, maaf kepanjangan, silakan. Makasih Iwan Priyadi. Agak kepanjangan ya Bang, cuma Iya panjang. tapi Bagus kalau panjang itu bisa dipahami. iya, tapi kan cuman masih sedikit bingung gitu kan. Nah, tapi kembali ke topik awal aja tadi ya, kayak gitu kan. Iya, Eh, silakan. Lalu kalau memang itu salah, kenapa ya Yesus itu membiarkan Paulus gitu memberitakan itu atau menegur atau murka kepada umat-umatnya atau jemaatnya begitu kan? Kalau itu salah, kenapa malah mengikuti ajaran sesatnya si Paulus tadi? Nah, Yesus pada saat itu kan udah terangkat ke langit. Paulus menuliskan tulisannya itu di tahun 52 mulai. Diindikasikan Paulus menulis surat-suratnya itu di tahun 52. Yesus sudah tak ada di bumi. Makanya coba Anda lihat di dalam Yohanes 14 nomor 30. Apa kata Yesus di sana? Ketika kemudian Yesus menceritakan bahwasanya dia harus pergi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata denganmu, sebab penguasa dunia ini datang. Siapa itu penguasa dunia? Iblis. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa ini datang. Dan penguasa dunia ini tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Maksudnya iblisnya sudah datang, makanya Yesus harus pergi. Pada saat kemudian Yesus pergi, penguasa dunia ini kemudian leluasa menyesatkan. Makanya sebelum dia terangkat, dia nasihati muridnya. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Waspada kepada itu. Jadi kalau muridnya kemudian tidak waspada, ya salah sendiri. Karena Yesus sudah menasihatkan. Bahkan Yesus mengatakan apa? Dia akan menyesatkan banyak orang. Justru dengan kebenaran ucapan Yesus, harus banyak orang yang sesat, pengikut Yesus Kristus palsu. Dan di dalam Matius 24, nomor 24 dikatakan bahwa penyesat ini, Kristus palsu ini, akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Berarti menyesatkan murid-murid Yesus juga. Karena murid Yesus ini adalah orang-orang pilihan. Yohanes 6 nomor 70. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12? Dan satu di antaramu adalah iblis. Nah, berarti murid-murid Yesus adalah orang-orang pilihan. Matius 24 nomor 24. Yesus palsu akan menyesatkan murid-murid Yesus juga. Jadi wajar. Karena Yesus sudah terangkat ke langit. Muridnya berkhianat. Nah, Yesus sudah menyampaikan akan kesesatan itu. Jadi kalau tadi saudara Aldo mengatakan bahwa kami bersanad dari Petrus, tunggu dulu. Sejak bersama dengan Yesus aja, Petrus digelari iblis oleh Yesus. Apalagi setelahnya. Lagian Paulus juga mengatakan dalam Galatia 2 nomor 8.
Petrus diutus hanya pada orang Yahudi saja. Loh kok tiba-tiba ada Petrus yang diutus kepada kepada Aldo? Berarti kalau dia Petrus asli, berarti betul dia berhasil disesatkan. Karena Yesus memang menubuatkan bahwa murid-muridnya juga akan disesatkan oleh Yesus palsu. Dalilnya ada. Seperti itu Saudari Grace, silakan. Oh, jadi Paulus itu memberitakan itu ke umat-umat yang lain itu setelah Yesus terangkat ya berarti ya? Yes, betul sekali. Nah, pertanyaannya lagi itu, kok di Islam katanya Yesus nggak disalib ya, tapi di Kristen disalib? Iya, jadi gini. Di dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ya, sorry. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33 diterangkan begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulah wa yas'auna fil ard fasadan aw yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf. Dikatakan begini. Hukuman bagi orang-orang yang membenci Allah, yang memerangi Allah dan memerangi kemudian Nabi Isa dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib. Jadi yang disalib menurut Al-Quran adalah orang yang memerangi Allah dan memerangi Rasulnya, termasuk Nabi Isa. Yang membenci Nabi Isa itulah kemudian yang disalibkan. Berdasarkan Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33. Nah, ternyata di dalam ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23 dikatakan yang disalib itu adalah pelaku dosa, di mana dosanya itu setara dengan hukuman mati. Jadi Al-Quran dan kitabnya orang Yahudi menyimpulkan bahwa yang disalib itu adalah pelaku dosa. Pertanyaannya sekarang, apa yang Yesus lakukan sampai dia dikatakan pelaku dosa? Sedangkan Yesus itu orang suci. Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus itu hamba yang suci. Al-Quran surah Maryam, Nabi Isa itu adalah laki-laki yang suci. Lalu apa alasannya dia disalib? Bukankah Tuhan mengatakan dalam Keluaran 7, Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau membunuh orang yang benar, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Amsal 6 nomor 16, 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan, bahkan 7 kekejian di dalam hatinya. Salah satunya adalah menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi kalau Yesus yang orang benar, orang yang tidak bersalah, ditumpahkan darahnya apalagi dibunuh, itu adalah kekejian bagi Tuhan. Maka yang dibunuh jelas bukan Yesus, anak Maria, bukan. Yang dibunuh adalah pelaku maksiat. Siapa pelaku maksiat yang dibunuh? Ya orang yang dikutuk. Siapa orang yang dikutuk? Baca ulangan 27 nomor 25. Orang yang dikutuk adalah orang yang menerima suap. Siapa yang menerima suap? Yudas. Maka wajar ketika Yudas disimpan di dalam gua, lalu iblis masuk ke dalam tubuhnya, lalu dia keluar dari kuburan. Mengaku-ngakulah kemudian menjadi Yesus Kristus. Padahal itu adalah bisa jadi diduga Yudas yang digerakkan oleh iblis. Bukankah di dalam kitab saudara sendiri, Yohanes 6 nomor 70? Apa kata Yesus? Bukankah aku yang telah memilih engkau yang 12 orang ini? Dan satu di antaramu adalah iblis. Jadi kalau Yudas yang kemudian dikubur, disalib dan dikubur, dan kalau Yudas kemudian yang keluar dari kubur, maka yang keluar dari kubur itu adalah iblis. Nyambung kan? Tidak ada yang direkayasa di situ, nggak ada. Al-Quran dan kitabnya Yahudi mengatakan yang disalib adalah pendosa. Yang dikutuk, yang disalib adalah yang dikutuk.
Mana buktinya? Yang disalib adalah yang dikutuk. Baca Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di atas salib. Apa alasannya Yesus dikutuk? Tak ada. Makanya Islam datang mensucikan Yesus dari tuduhan fitnahan orang-orang kafir. Tapi anehnya orang kafir ini mati-matian memperjuangkan Yesus yang harus mati. Yesus yang harus mati. Iblis menginginkan Yesus mati. Berapa kali iblis mencoba Yesus agar mati? Bagaimana Yesus dibawa ke jurang, dibawa lagi ke bumbungan bait suci, dibawa ke padang gurun untuk dibunuh oleh iblis. Kristen juga sama. Kristen pingin kali Yesus itu dibunuh. Supaya apa? Supaya dosa Kristen kemudian ditebus, katanya. Itu pertanyaannya tuh. Belum pernah ada seorang pendebat dari Kristen yang pernah menjawab pertanyaan saya itu. Kenapa iblis dan Kristen cita-citanya sama? Nah, sehingga pernah muncul pertanyaan, hei saudara, ya paman, andai saja kamu hadir pada saat Yesus tereksekusi, apa yang Anda lakukan? Menolong Yesus supaya tidak disalib? Atau kemudian membiarkan atau membantu orang-orang untuk supaya Yesus disalib? Bingung. Dia mengatakan, saya akan menolong Yesus. Nah, kalau kau tolong Yesus, dosamu tidak ditebus dong. Kalau kamu menolong atau membantu pelaku-pelaku pembunuh Yesus, apa bedanya kau dengan setan? Jadi serba salah. Bingung langsung. Mau menolong Yesus, dosa tidak ditebus. Tidak menolong Yesus, berteman dengan setan. Ya, pilihannya sama-sama setan. Saya kira gitu, Saudara Grace. Maafkan saya kalau saya terlalu jujur, ya. Yang mau belajar juga namanya begitu. Tapi ini kan katanya tadi yang disalib itu cuman yang berdosa kan? Iya. Yesus juga disalib karena mau menebus manusia kan? Nah, itu alasan dia mau disalib. Tapi sebenarnya yang mana itu benarnya ceritanya ini? Oke. Jadi kita lihat kemudian. Nah, ya penyaliban itu memang ada, betul. Penyaliban itu ada. Tidak ada yang mengatakan bahwa penyaliban itu tidak ada. Berarti kita itu lihat fakta ya, bukan cuma cerita karangannya si Paulus iya, tadi. memang ada penyaliban. Memang fakta ya? Iya. Memang berarti ada Yesus benar disalib. Penyaliban itu ada, penyaliban itu ada. Penyaliban itu terjadi. Tapi yang disalib ini adalah orang yang terkutuk. Orang yang terkutuk itulah yang disalib. Sekarang pertanyaannya, adakah Yesus itu terkutuk? Apa yang menyebabkan Yesus dikutuk? Sedangkan kitabnya Yahudi mengatakan yang dikutuk itu adalah pelaku maksiat. Ada nggak dosa Yesus sampai dia harus dikutuk? Nggak ada. Nggak ada. Tapi kan itu demi umatnya kan. Jadi dia kasihan. Jadi dia menggantikan dirinya. Jadi sehingga dia yang harus dihukum. Oh nggak bisa. Nggak boleh kayak gitu. Untuk apa dia dihukum? Coba kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi. Penyaliban itu terjadi. Penghapusan dosa itu terjadi. Hanya berlaku untuk hewan. Imamat 1 nomor 2. Katakanlah kepada orang-orang Israel, apabila mereka hendak mempersembahkan kurban persembahan penebus salah, penebus dosa, maka hendaklah mereka kemudian mempersembahkan hewan ternak, kambing, domba, apa lagi? Sapi lembu. Gitu. Jadi tidak ada itu manusia. Malah di dalam Imamat 18:21, jangan kau mempersembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Tuhan tidak mau. Tidak ada tradisi di dalam agama terdahulu, agama Samawi, itu mempersembahkan korban berupa manusia. Nggak ada. Makanya supaya Yesus ini dianggap
digelar Kristen? Anak domba. Kenapa bisa dijadikan Yesus anak domba? Karena memang Tuhan hanya menerima persembahan berupa domba. Nah, kalau dikatakan sebagai penebus dosa, itu juga bullshit. Coba dengarkan saya. Di dalam kitabnya orang Yahudi, 2 Tawarik 7, 2 Tawarik 7 nomor berapa itu? Nomor 14. Kalau kita lihat di dalam kitab Tawarik 7 nomor 14, itu tidak akan mungkin ada penebusan dosa, apalagi yang lakukan itu adalah Yesus. Kita lihat. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi buat apa penyaliban nebus dosa itu apa? Kata Tuhan, umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang berdosa, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka juga dari surga. Ngapain turun ke bumi jadi bayi lalu dibunuh jadi korban, sementara Tuhan dari surga bisa mengampuni dosa? Itu dalilnya. Makanya Kristen ditertawakan sama orang Yahudi. Kristen dianggap Abu Dazarah, ya, kaum goyim, orang sesat, bidat, karena mengikuti ajaran paganisme, penyembah manusia, persembahkan manusia kepada dewa. Coba lihat dalam Matius 8 nomor 4. Apa kata Yesus? Perlihatkanlah dirimu kepada imam, lakukanlah persembahan seperti yang diperintahkan oleh Nabi Musa kepadamu. Nabi Musa memerintahkan apa? Ya, imamat 1 nomor 2. Hewan korban, domba, sapi, lembu, kambing. Bukan manusia. Itu konsep yang muncul belakangan itu, yang diusung kemudian Paulus dan teman-temannya. Inilah yang harus diwaspadai ajaran itu. Begitu, Saudari Grace, silakan. Oh, berarti Yesus disalib ini berarti nggak ada lah ya itu ceritanya sebenarnya ya? Nggak ada. Izinkan Yesus saya. kayak gitu? Gimana? Nggak ada Alkitab sih ini. Cuman kan di Alkitab itu kok seolah-olah itu fakta gitu kan kalau Yesus tuh disalibkan gitu. Kalau nggak salah itu ceritanya tuh di Yohanes lah kalau nggak salah itu ya. Bukan Coba kita Yohanes. lihat. Nggak tahu. Lagi nggak pegang Jadi Alkitab sih. seakan-akan fakta, memang penyaliban itu terjadi. Tapi yang disalib itu bukan orang benar. Yang disalib itu adalah orang yang sesat, pelaku maksiat. Coba, apa yang dikatakan di dalam Amsal 21? Amsal 21 menceritakan di data nomor 18-nya bahwasanya orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan ya, kena report Gurunda. Sabar ya teman-teman ya, mohon sabar. Di tab-tab layar, di gaspol tab-tab layarnya teman-teman ya, Gurundanya kena report. Nanti naikin lagi ya buat para moderator. Tolong bantu di tab-tab layar di bisa begitu ya. Iya, padahal nggak ngutak-atik mereka ya. Dan di follow-follow akun yang di atas ya teman-teman. Siap. Coba saya cek nih, udah ada belum Gurunda? Kendalikan dulu Pi di bawah ya. Saya nggak ngerti nih. Gua nggak ngerti Ya, buat komando. aman. Alfi standby nih, tengok Bang Zuman. Ya, minta narik lagi Gurunda. Akun saya habis nih. Tinggal yang ini sama yang Banpol Bang Andi. Aduh. Ya teman-teman di bawah, kita kejar yuk 1 juta like-nya. Dan di follow-follow ya teman-teman ya, narasumber muslim kita yang Masya Allah keilmuan mereka itu sangat luar biasa. Biar teman-teman tidak ketinggalan seputar pendiskusian mualim-mualim kita yang di atas ini teman-teman. Jadi kita saling menyokong, kita saling mensupport. Semoga apa-apa yang kita usahakan Allah permudahkan teman-teman. Ini Oke. udah naik Gurunda. Abang kita ada kembali lagi teman-teman. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam. Tadi udah masuk Guru dah.
kena tombak Romawi, Gurunda. Iya betul. Ya, dilanjut. Benar. Iya. Jadi kita lihat di dalam Amsal 21:18 kan Yesus berkata tuh di dalam Lukas 24 nomor 44 bahwa harus tergenapi tentang aku yang tertulis di dalam kitab nabi-nabi. Nah, di dalam Amsal 21:18 itu tertulis tentang Yesus. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Ini harus tergenapi nih. Harus tergenapi. Karena Yesus sendiri yang mengatakan itu. Sedangkan kalau kita lihat di dalam Yohanes 11 nomor 45 dan seterusnya, di situ diterangkan begini. Banyak orang di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria ketika adiknya, saudaranya Lazarus meninggal, mati, lalu dibangkitkan oleh Yesus. Lalu percaya kepada Yesus karena saking banyaknya mukjizat yang dilakukan. Tetapi di antara orang Yahudi ini, ada yang melapor kepada orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat oleh Yesus, yaitu mukjizat membangkitkan Lazarus. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Dan mereka berkata, apa yang harus kita lakukan? Sebab Yesus ini membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan Yesus, maka semua orang akan percaya kepadanya. Dan jika itu terjadi, maka orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita. Ini kalau Yesus, kata mereka, dibiarkan saja, maka orang akan semakin percaya kepada dia. Dan kalau itu terjadi, maka orang Roma akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Jadi ada kekhawatiran. Mahkamah agama, orang Farisi, orang Yahudi, imam kepala, ada kemudian kekhawatiran. Bangsa mereka akan dirampas oleh orang Roma. Kalau Yesus ini dibiarkan saja kemudian bermujizat, harus dihentikan. Nah, dikatakan di data nomor 49, tetapi seorang di antara mereka yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati, yaitu Yesus, mati untuk bangsa kita, daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Lebih baik satu orang Yesus mati daripada seluruh bangsa kita ini binasa karena dirampas oleh Romawi. Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar. Jadi ini sudah imam besar nih yang berkata. Jadi tak ada apa-apanya pastor, tak ada apa-apanya kemudian pendeta. Ini imam besar Yahudi yang berbicara bahwa Yesus harus mati untuk bangsa Israel. Karena kalau tidak mati, maka bangsa Roma dan akan datang merampas bangsa Israel. Maka imam besar Kayafas pada tahun itu juga bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa Israel. Mulai hari itu kemudian mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Jadi tidak ada itu bahwa Yesus itu harus dibunuh untuk dosa-dosa. Nggak ada. Itu karangan muncul belakangan. Yang ada di TKP adalah orang-orang Yahudi, tuan rumah, sepakat membunuh Yesus. Karena Yesus itu ancaman politik bagi mereka. Ancaman perekonomian bagi mereka. Ancaman kedaulatan bagi mereka. Apabila kita biarkan Yesus melakukan mujizat dan semakin banyak orang percaya kepada dia, maka bangsa kita ini terancam dirampas oleh bangsa Roma. Gak ada hubungannya dengan dosa waris. Mulai hari itu mereka sepakat membunuh Yesus. Jadi pembunuhan yang dilakukan oleh tuan rumah, asasnya, dasarnya itu karena mereka takut bangsanya dirampas sama Romawi. Itu masih ada dalilnya di Bible. Jadi kalau ada pendeta, ada pastor mengatakan sudah dinubuatkan di dalam kitab Yesaya, bullshit, kampret. Itu penipuan itu.
Tidak ada itu nubuat. Faktanya imam kepala kurang apa lagi coy. Imam kepala yang sah. Ahli Taurat yang sah. Baru tahun itu juga bernubuat. Tidak dia mengatakan, oh ini sudah ada nubuatan di kitab kita. Bahwa Tuhan akan datang berinkarnasi menjadi bayi. Lalu mati untuk dosa. Tidak ada itu, nggak ada. Mereka sepakat membunuh Yesus karena mereka takut bangsa mereka dirampas oleh orang Roma. Makanya sepakat membuat kemudian kesaksian-kesaksian palsu. Markus 14, Markus 1 nomor 14. Markus 14 nomor 1. Mereka sepakat membuat tipu muslihat untuk menjerat Yesus. Matius 26 nomor 59. Mereka melakukan kesaksian-kesaksian palsu untuk menangkap, untuk mengadili Yesus. Matius 27 nomor 18. Gubernur Pilatus tahu bahwa mereka orang-orang Yahudi menyerahkan Yesus untuk dibunuh karena dengki. Bukan karena dosa waris, bukan karena nubuatan. Jadi pendeta dan pastor itu bullshit. Dia tidak mau mengungkap rahasia yang muncul yang ada di dalam Bible mereka sendiri. Bagaimana orang-orang pada saat itu melakukan sidang hanya untuk melenyapkan Yesus yang ada di tengah-tengah mereka. Karena mereka takut bangsa mereka dirampas oleh penjajah kala itu. Ini fakta real. Makanya Yesus mengatakan waspada kepada penyesat. Karena semua akan digoreng, semua akan di-framing. Dosa waris lah, dosa kutuk lah, Adam mewariskan dosa lah dari surga. Entah apa-apanya dibawa-bawa. Padahal itu semua adalah karangan. Yang benar itu yang menceritakan Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Karena itu Yesus tidak lagi tampil di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Yesus berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun di sebuah kota bernama Efram. Dan di situ ia tinggal bersama dengan murid-muridnya. Yesus lari sembunyi. Kalau ada kemudian nubuat, tidak perlu sembunyi. Yesus yang akan mengumumkan. Wahai saudara-saudara, orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, mahkamah agama, mari berkumpul. Nubuat yang ada di dalam kitab kalian segera akan digenapi. Persiapkan balok, persiapkan paku, persiapkan palu-palu dan tali, persiapkan kemudian salib, persiapkan algojo yang mengeksekusi. Aku siap menghapuskan dosa-dosa kalian dengan cara aku bunuh diri di atas tali pohon. Gitu. Itu kalau betul nubuatan-nubuatan itu bullshit. Itu obat kuping dari para penyesat-penyesat titisan daripada Yesus Kristus yang diduga Yesus Kristus itu. Dalil ini sendiri yang mengatakan itu. Bible sendiri yang mengatakan itu. Jadi kalau ada muncul, untuk itulah Yesus mati agar dia disalibkan, agar dia mati dan bangkit untuk menjadi Tuhan. Yeay. Bagi orang-orang yang suka makan babi dan suka tidak bersunat, dikasih dalil-dalil itu ya manggut-manggut aja. Karena mereka memang tidak suka diatur sama Tuhan. Tapi orang yang punya Tuhan, orang yang bertuhan kepada yang benar, datang ke rumah kotok-kotok, kotok-kotok. Ya, selamat pagi Bu. Pagi Pak. Mau ngapain? Kami dari anak-anak Tuhan. Waduh, anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan pakai sandal jepit. Ya, mau ngapain Bu? Ini kami datang memberitakan kabar duka cita. Kabar duka cita? Siapa yang meninggal? Tuhan kami meninggal abad pertama. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa rupanya? Apa yang kena? Keselak biji nangka? Enggak, dia mati untuk dosa-dosa ibu dan bapak-bapak satu rumah. Aneh, ada sales datang menjual Tuhan. Jadi tak ada cerita itu, nggak ada. Cerita itu didukung kemudian muncul belakangan. Makanya Yesus berkata, hati-hati lu ye, akan muncul penyesat-penyesat mengatasnamakan namaku dan berkata dia Kristus. Waspadalah, jangan kau percaya, jangan kau ikuti. Itu fakta real.
Ya, tapi sekali lagi la ikraha fiddin, tak ada paksaan di dalam beragama. Saya hanya sekedar membacakan dalil. Kalau dalil Bible pun itu ditolak, ya saya bingung lagi. Surat kabar mana lagi yang harus saya gunakan untuk menyadarkan? Karena kalau saya pakai wahyu Allah Al-Quranul Karim, ya saudara-saudara kita. Tuh, kena lagi Gurunda. Aduh, Ten, jangan main tombak dong, Ten. Aduh, gimana sih? Udah dikipasin juga masih panas mereka. Aduh, dikencengin terus tap-tap layarnya sampai 1 M, teman-teman ya, biar komalnya kuat nih. Ini angker juga nih komal nih. Komal siapa sih nih? Parah nih komal nih. Ya, kita tunggu lagi kedatangan Bang Zuma, teman-teman. Kita nggak perlu nunggu 3 hari untuk melihat Bang Zuma bangkit lagi. Kita lihat teman-teman ya. Ya, di tab layar, dikencengin. Ayo, di share ulang, di posting ulang ya, teman-teman. Ayo, silakan. Kok bisa? Ayo, 1 M bisa, teman-teman. Ayo, sambil di follow akun yang di atas nih. Nih akun Alpi, Nora, Kang Dito, Bang Handi, Goldia. Ini punya saya juga nih. Tinggal satu-satunya ini, semua kena tombak. Akun ente. Habis, tinggal yang ini nih. Sampai tanggal 27. Sambil dicek dulu. Moderator juga dong. Iya, Alfi cek ini. Nah, udah. Ya, langsung mau bangkit setelah 3 menit, bukan 3 hari, teman-teman. Untung cadangan akunnya ada 999.000 nih Gurunda. Ya, itu ya. Jadi apa ya bilangnya ya? Semuanya saya kembalikan ya kepada saudara, karena kedatangan kami sebagai apologet Islam itu hanya sebagai pemberi peringatan saja. Anda mau menerima silakan, tidak menerima juga silakan. Ya, mungkin Mbak Grace mau ditanggapi dulu, Mbak Grace, silakan. Iya, nggak apa-apa Bang. Cuma kan posisi juga saya memang lagi bukan mau menuju kayak yang dibilang di bawah inilah ya kan, mau mualif enggak. Mungkin tahapnya pasti ada, belajar lu mencari tahu gitu kan. Di pertimbangan Bang Joma. Cuman kan itulah, saya juga memang baca kutipannya juga itu sih, ini kan yang dibilang kan Yesus sendiri, ia tidak pernah menyebut dirinya Kristus. Pernah, ini lagi baca ini juga. Bang ambilnya dari kutipannya dari Google ini. Tapi nggak tahu ini benar apa nggak. Tapi di sini dikatakan bahwa Yesus itu nggak pernah menyebut dirinya itu Kristus. Iya. Lantas kan kalau memang di Islam itu benar, lantas kenapa ya Kristen itu dulu ada gitu kan? Kenapa nggak cuma Islam aja di dunia ini kalau memang Islam yang benar? Kenapa itu harus saya itu lahirnya di Kristen gitu kalau memang yang di Islam yang benar? Iya. Kadang berpikir kayak gitu Bang Juma. Kalau memang Islam yang benar, kenapa Kristen itu dulu ada? Kalau memang Islam yang benar, kenapa dulu Grace nggak lahirnya di Islam? Iya. Jadi gini, kenapa kemudian Islam itu datang belakangan, enggak pada saat itu aja sekalian? Ketika kemudian Nabi Isa tiba-tiba didatangkan Islam. Jadi prosesnya ketika kemudian para nabi datang, Islam sebagai penutup para nabi, dan setelahnya tak ada lagi nabi. Nabi Musa alaihi salam
membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Bukan hanya itu, memperlihatkan banyak mukjizat di tengah-tengah mereka. Apa yang mereka inginkan seketika kemudian dikabulkan. Bahkan minta makanan dari langit pun segera didatangkan oleh Allah. Tapi apakah kemudian mereka taat? Tidak. Bahkan Nabi Musa mengatakan apa dalam Al-Quran? Wa iz qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Wahai kaumku, mengapa kamu selalu menyakitiku, padahal kamu sungguh mengetahui bahwa sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepadamu. Mengapa kau selalu menyakiti aku? Padahal kau tahu aku ini adalah utusan Tuhan. Tapi kamu senantiasa menyakiti aku. Aku telah membebaskan kalian dari perbudakan. Kalian tersiksa, dihinakan, direndahkan oleh Firaun. Aku datang diutus sebagai juru selamat bagimu. Tapi bukannya kau berterima kasih, malah kau menghinakan dan kau menyakiti aku. Itu yang terjadi. Karena Bani Israel ini adalah kaum pembangkang. Kemudian datang Nabi Isa. Nabi Isa mengajak mereka, kemudian mana tahu sisa-sisa pembangkang itu kemudian sudah mati semua. Nabi Isa datang mengajak mereka kembali kepada hukum Taurat. Apa yang terjadi? Bukannya kembali, malah Nabi Isa direncanakan untuk dibunuh. Maka Allah menghukum mereka. Makanya tadi kita membacakan Al-Quran. Wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam. Aku Allah hukum mereka karena ucapan mereka. Jadi karena mereka mengatakan Nabi Isa dibunuh, dihukum mereka. Ya hukumannya itu, mereka tidak dipertemukan dengan dinul Islam. Setelah mereka keturunannya udah mulai sedikit-sedikit berkurang dari pelaku utama, yaitu Bani Israel penolak Nabi Isa. Kalau Kristen ini kan cuma korban, bukan pelaku utama terhadap pembangkangan kepada Nabi Isa. Kristen ini hanya korban dari penyesat-penyesat yang muncul di tengah-tengah Bani Israel, yaitu orang-orang zalim. Nah, Allah menghukum sehingga Islam itu datang kemudian di abad ke-7 untuk kemudian menjauhkan dari orang-orang yang dikutuk tadi, supaya dia tidak berusaha dan berupaya untuk memperlakukan Nabi Muhammad sama seperti memperlakukan Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Kenapa? Karena ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad harus betul-betul sampai pada titik hari terakhir kehidupan dunia, yaitu kiamat. Karena tak ada lagi nabi setelahnya, gak ada lagi kitab suci setelahnya. Maka kitab suci dan nabi ini harus betul-betul selesai misinya, baru kemudian dia meninggalkan dunia. Harus betul-betul manusia setelahnya memahami, mengambil, menggali, dan juga menjabarkan Al-Quran itu kepada manusia-manusia sampai hari kiamat. Tak boleh lagi orang-orang selempel Yahudi Bani Israel ini hidup berdampingan bersama dengan Nabi Muhammad dengan kekerasan-kekerasan mereka punya terhadap Nabi Musa dan terhadap Nabi Isa alaihissalam. Itu hikmahnya. Lalu yang kedua, saudara Grace, ketika kemudian saudara mengatakan, kenapa saya dilahirkan dalam keadaan non-muslim? Kenapa saya tidak lahir dari kalangan umat Islam aja? Justru saudara Grace, kalau Anda menggunakan akal sehat, tak ada artinya orang yang lahir dalam keadaan Islam itu, dibandingkan Anda yang menggunakan akal. Coba Anda lihat dan Anda bandingkan. Ketika Bang Suma lahir dalam keadaan Muslim, dalam keadaan Islam, tetapi dalam kehidupan saya terjadi kemaksiatan kemudian yang pernah terjadi dalam kehidupan saya,
maka itu dihitung dosa oleh Allah. Sama seperti saudara Grace, lahir dalam keadaan dalam keadaan muslim, lalu dibesarkan dalam situasi kekufuran. Maka tentu amalan-amalannya tidak diterima oleh Allah. Apapun itu, dosa-dosanya menumpuk kemudian. Dosa kekafirannya maksudnya. Lalu tiba-tiba di 2025 bertaubat. Apa kata Allah? Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, mu'allab dia, maka niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan ini adalah kenikmatan yang paling tertinggi di antara orang-orang yang pernah ingkar kepada Allah. Apa itu? Seketika Grace mu'allab bertobat hari ini, maka seluruh dosa-dosanya yang lalu-lalu dihapuskan. Dibandingkan kita yang muslim dari lahir sampai hari ini, belum tentu bisa bersih dosa-dosanya, belum tentu. Itulah keutamaannya. Itulah kemudian pembandingnya. Allah itu maha adil. Kenapa? Karena masing-masing kita diberi akal. Makanya di Islam itu tidak mengenal konsep iman dulu baru akal, atau akal dulu baru iman. Tidak. Di Islam itu boleh iman baru akal, boleh juga akal baru iman. Yang pasti akal iman tidak boleh dipisahkan satu sama yang lain. Harus seia sekata, seiring sejalan. Tidak boleh akal-akalan. Akal dan iman itu harus seia sekata, kompak. Nah, sehingga ketika saya lahir dari Islam, besar menjadi Islam, sangat tidak menutup kemungkinan saya memiliki dosa. Tapi kalau saudara lahir dalam keadaan Kristen, bukan besar dalam keadaan Islam, lalu mu'allab kemudian, maka dosa-dosa Anda bersih seperti anak bayi yang baru terlahir. Berarti Anda hari ini ketika bersyahadat lebih bersih dari dosa dibandingkan kami yang Islam. Kecuali umat Islam yang senantiasa istighfar, bertaubat, dan taubatan nasuha. Mereka adalah orang-orang yang suci. Sama seperti Anda, orang-orang yang suci. Bedanya, Anda sudah pernah merasakan nikmatnya makan babi, kami enggak. Nikmatnya makan pecel lele yang kemudian lemaknya dari babi, kami enggak. Minuman keras, kami enggak. Artinya Anda menang karena Anda sudah merasakan itu semua, sementara kami tidak. Tetapi setelahnya kemudian Anda menjadi suci bersih seibarat kertas yang putih. Itulah indahnya keadilan Allah. Seperti itu, Saudari Grace, silakan. Bang Juma, tadi masih menjangkal ya yang ini ya. Tadi katanya kedatangannya Nabi terakhir itu yang dibawa sama Nabi Muhammad itu agama Islam ya kan. Kenapa tadi Bang Juma mengatakan kalau Nabi Isa itu mengutuk Kristen dan berjarak dengan kedatangannya Islam tadi ya? Dikutuk bagaimana itu ya Bang Juma? Kok berjarak gitu? Iya, baik. Jadi Kurang paham di situ. iya, baik. Jadi gini, kalau kita lihat ya, kesesatan anak keturunan Adam itu karena iblis, bukan? Maka Allah kemudian menorehkan sebuah pengajaran di dalam Al-Quranul Karim. Maukah aku tunjukkan, kata Allah, kepada siapa iblis itu turun? Allah mengatakan iblis itu turun kemudian kepada orang-orang yang gemar berdosa. Gemar kemudian itu apa? Gemar kemudian
berbohong. Nah, sedangkan kalau kita berbicara mengenai agama sebelum Islam, itu agama yang dibalut dengan kebohongan. Makanya Allah mengatakan, hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Maukah aku beritakan kepadamu kepada siapa setan-setan itu turun? Tanazzalu ala kulli afakin azim. Mereka turun, setan-setan itu turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Nah, setan berkuasa atas mereka orang-orang tersebut. Sehingga Allah menjauhkan kemudian pewahyuan Al-Quran dari mereka. Karena Al-Quran dan para pendusta itu tidak bisa satu kelompok, satu golongan. Maka Al-Quran datang, Islam datang kepada bangsa di luar para pembohong ini. Yaitu dari Bani Ismail alaihissalam. Sekali lagi saya katakan bahwa Al-Quran saya mengatakan, maukah engkau aku kabarkan kepada siapa iblis itu turun? Iblis turun kepada mereka yang gemar berdusta. Coba, mohon maaf nih, saya bukan mau menggurui, tidak. Tapi kalau kita tanya orang-orang Kristen dari zaman dahulu sampai hari ini, mereka akan mengatakan bahwa yang dilahirkan oleh Maria itu adalah manusia. Tapi itu bohong. Kenapa bohong? Karena ada tapinya. Tapi dia juga 100% Tuhan. Bohong. Bagaimana mungkin Al-Quran mau diwahyukan kepada para pembohong? Maka Allah menjauhkan itu kemudian. Allah menjauhkan dari orang-orang ini. Sehingga Al-Quran itu diwahyukan ke keturunan Nabi Ismail. Bukan diturunkan kepada keturunan Nabi Ishak. Dijauhkan kemudian. Kenapa? Karena Yesus sendiri yang berkata di dalam Yohanes 7 bahwasanya orang-orang banyak ini yang mengelilingi aku yang tidak mengenal Taurat, terkutuklah mereka. Bagaimana mungkin kemudian Al-Quran mau datang kepada orang-orang yang terkutuk? Mereka yang menggantikan Tuhan dengan makhluk. Mereka yang berusaha dan upayanya selalu berhasil membunuh nabi-nabi. Jadi Al-Quran datang kemudian dijauhkan dari mereka. Karena Al-Quran diturunkan kepada orang-orang yang menggunakan akal. Nah, di mana bukti bahwa mereka adalah pembohong itu tadi? Apakah Yesus itu manusia? Manusia. Apakah dia Tuhan? Tuhan. Apakah kalian menyembah manusia? Tidak. Apakah Yesus itu manusia? Iya. Apakah kalian menyembah Tuhan? Iya. Apakah kalian menyembah anak Maria? Iya. Apakah Maria melahirkan Tuhan? Tidak. Apakah Maria melahirkan manusia? Iya. Apakah kalian menyembah Yesus? Yes. Apakah kalian menyembah Tuhan? Iya. Apakah Yesus nama anak Maria? Iya. Apakah Maria melahirkan Tuhan? Tidak. Apakah Maria melahirkan Yesus? Iya. Apakah kalian menyembah manusia? Tidak. Apakah kalian menyembah Yesus? Iya. Apakah anak Maria itu manusia? Iya. Apakah nama anak Maria itu Yesus? Iya. Apakah kalian menyembah Tuhan? Iya. Apakah manusia? Bukan. Siapa namanya? Yesus. Siapa nama anak Maria? Yesus. Apakah Maria melahirkan manusia? Iya. Itu kan pembohong, pendusta. Al-Quran dijauhkan dari mereka. Maka kemudian itulah yang terjadi. Makanya Yesus mengatakan, masih banyak lagi hal yang ingin aku ajarkan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tapi ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dialah yang akan mengajarkan kamu, membimbing kamu ke dalam setiap kebenaran. Tentang keadilan, tentang kebenaran, tentang pengisapan dunia akan dosa. Seperti itu, Saudari Grace. Silakan. Nah kan kalau yang Islam itu yang agama terakhir datang, kenapa dari yang agama-agama sebelumnya itu dialihkan ke Islam semua, ke yang terakhir ini gitu kan? Karena kan udah ini yang benar dan benar-benar yang terakhir. Kenapa nggak mau agama itu nggak dialihkan ke situ? Iya, di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi di awal saya sudah menjelaskan
bagaimana Allah memilih kemudian Bani Israel ini. Allah memilih Bani Israel, tetapi Bani Israel kemudian membangkang akan perintah-perintah Tuhan. Mereka mengingkari kemudian firman Tuhan. Al-Maidah di ayat 12 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ahzallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus shalah wa ataitumuz zakah wa amantu bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullah qardan hasana." Dan sungguh aku Allah telah mengambil perjanjian bagi Bani Israel. Dan aku telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka. Lalu aku berfirman, aku bersamamu wahai Bani Israel. Sungguh jika kamu melaksanakan ibadah salat dan menunaikan zakat serta beriman kepada utusan-utusanku, dan kamu bantu mereka dengan pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus dosa-dosamu dan pasti aku akan masukkan kamu ke dalam surga. Tetapi barang siapa kafir di antara kalian, maka sungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Fabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Tetapi karena mereka melanggar janjinya, maka aku melaknat mereka dan aku jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Allah dari tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau wahai Nabiku Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkan mereka, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Lalu Allah mengatakan kemudian setelahnya, ya ahlal kitab, kan dipanggil tuh mereka. Kaumnya Nabi Musa, kaumnya Nabi Isa, kaumnya Yesus dipanggil. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Wahai ahli kitab Bani Israel, sungguh Rasul kami Nabi Muhammad telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya untuk tidak dijelaskan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu Islam dan Nabi Muhammad, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quran. Yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur bi'izni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan Al-Quran itu kalian wahai Bani Israel, ahli kitab, Allah akan memberi petunjuk pada kalian yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu pula Allah mengeluarkan orang dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya. Dan Allah menunjukkan kepada jalan yang lurus melalui Al-Quran. Jadi diseru, mereka diseru. Wahai Alkitab, sini. Sudah datang Nabiku Muhammad, ikutlah dengannya. Itu perintah. Kalau ahli kitab aja dipanggil, ya semuanya manusia dipanggil. Makanya dalam Al-Quran itu diterangkan bahwasanya bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi, kepada seluruh umat manusia. Nabi Muhammad diutus kepada seluruh umat manusia. Musa diutus hanya kepada Bani Israel. Yesus diutus hanya kepada Bani Israel. Nabi Isa hanya kepada Bani Israel. Maka satu-satunya jalan keselamatan